Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Afif Zahrandika, NPM 10070719052 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng Tambang Kuari Batu Trust di PT Indosemen Tunggal Prakarsa, Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan pembimbing yaitu Bapak Insinyur Yuliadi STMT dan co-pembimbingnya yaitu Bapak Nur Fauzi Isniarno, SPD, SSI, MT. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan umum, kemudian ke hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, latar belakangnya itu yaitu pertambangan menunjukkan proses yang terlibat dengan ekstraksi, pengelolaan, dan pengolahan mineral padat yang terjadi secara alami di permukaan bumi. Sistem penambangan ada dua, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Dalam operasi penambangan, masalah kestabilan lereng akan ditemukan pada penggalian tambang terbuka. Kestabilan lereng merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang aktivitas penambangan. Adanya kegiatan penambangan seperti penggalian pada suatu lereng akan menyebabkan terjadi perubahan gaya-gaya pada lereng tersebut yang dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan lereng dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya longsor pada lereng. Analisis kestabilan lereng perlu dilakukan pada lereng tambang guna mencegah terjadinya longsoran. Dari hasil analisis, kestabilan lereng akan diperoleh nilai faktor keamanan yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keamanan lereng dan memberikan rekomendasi apabila lereng dikategorikan tidak aman, sehingga mengurangi potensi terjadinya longsoran. PT Indosemen Tunggal Prakarsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu gamping dan trust, merencanakan pengembangan pada penambangan trust di Pit Kuari Kedongdong. Oleh karena itu dilakukan analisis kestabilan pada lereng Pit Kuari Kedongdong. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui kestabilan lereng pada lereng tunggal dan lereng keseluruhan berdasarkan nilai faktor keamanan. Dan yang kedua itu mengetahui hubungan sudut terhadap nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor yang dihasilkan. Untuk metodologi penelitian sendiri ada pengambilan data, ada dua data yang diambil, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya tersebut ada pengambilan sampel dan koordinat titik sampel. Untuk data sekundernya berupa jurnal dan penelitian terdahulu. Ya, dari data-data tersebut akan dilakukan pengolahan data menggunakan metode kesetimbangan batas. Dari metode kesetimbangan batas ini akan diperoleh hasil berupa nilai faktor keamanan yang dapat ditentukan dan dapat digunakan untuk menentukan apakah lereng tersebut aman atau tidak. Untuk tinjauan umum, lokasi penelitian sendiri dapat ditempuh lokasi penelitian dapat ditempuh dari Kampus 1 Universitas Islam Bandung menggunakan jalur darat dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Untuk hasil penelitian lereng tunggal, untuk terdapat 4 macam ketinggian yang digunakan pada lereng tunggal, yaitu 5 meter, 6 meter, 8 meter, dan 10 meter. Untuk tinggi 5 meter, sudut yang direkomendasikan 50 derajat, tinggi 6 meter 45 derajat, tinggi 8 meter 40 derajat, dan tinggi 10 meter 35 derajat. Untuk lereng keseluruhan, untuk kondisi existing, section A aksen dan section E aksen, lereng tersebut dapat terlihat berada dalam kondisi yang aman. Untuk lereng final pit, section BB aksen dan FF aksen, lereng berada dalam kondisi yang tidak aman, sehingga diperlukan adanya optimasi dengan mengubah sudut kemiringan lereng yang untuk section B dari sudut 47 derajat menjadi 37 derajat, dan untuk section F sudut dari 50 derajat menjadi 35 derajat, sehingga diperoleh kondisi untuk section B dan section F kondisi yang aman. Untuk pembahasannya sendiri, untuk dapat terlihat dari kedua grafik tersebut, yaitu kemiringan lereng akan sangat berpengaruh terhadap nilai faktor keamanan yang dihasilkan. Semakin curam suatu lereng, maka akan semakin rendah nilai faktor keamanan yang dihasilkan, dan semakin rendah nilai faktor keamanan, maka nilai probability of failure atau probabilitas longsornya akan menjadi semakin besar. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan analisis yang pertama, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap lereng tunggal dan lereng keseluruhan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, Kuari Kedongdong, maka diperoleh hasil yaitu untuk kondisi lereng tunggal dengan kondisi FK statis dan dinamis lebih dari 1,3, untuk tinggi 5 meter, sudut amannya 50 derajat, tinggi 6 meter, sudut aman 45 derajat, tinggi 8 meter, sudut aman 40 derajat, dan tinggi 10 meter, sudut aman 35 derajat. Untuk lereng keseluruhan menggunakan kriteria kondisi statis FK lebih dari 1,3 dan kondisi dinamis FK lebih dari 1,05. Lereng untuk section A aksen dengan sudut 24 derajat dan section E aksen dengan sudut 18 derajat. Dari hasil analisis, lereng berada dalam kondisi yang aman. Sedangkan untuk lereng keseluruhan rencana final pit, section BB aksen dan FF aksen
Lereng berada dalam kondisi yang tidak aman. Sudut kemiringan lereng yang curam menyebabkan nilai faktor keamanan lereng menjadi semakin kecil. Hal tersebut karena semakin tinggi dan curam lereng, maka volume dan beban material pada lereng akan menjadi semakin besar, sehingga lereng menjadi semakin tidak stabil. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.